dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Di antaranya kita dapat beribadah pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, kemudian beribadah tentunya siam, qiyam, qiraatul Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nikmat ya talabul ilmi, nikmat belajar ilmu agama. Ini luar biasa. Ini nikmat yang sangat-sangat besar. Ya, belajar ilmu agama ini tidak semua orang bisa memperolehnya, meraihnya seperti ini ya. Jadi kebanyakan umat Islam mereka tidak peduli terhadap agamanya, terlebih di zaman sekarang ini, zaman yang serba materialistik, yakni yang ada di benak mereka hanyalah dunia, dunia dan dunia. Tidak ingat dengan akhirat, tidak ingat dengan ya kampung yang abadi, kampung akhirat yang akan kita tuju kelak. Maka di antara yang dapat memudahkan kita menuju kampung akhirat adalah ilmu agama. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan yang dengan jalan tersebut dia berusaha mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga, kata Nabi. Allah mudahkan jalannya menuju surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang wajib kita syukuri, yaitu belajar ilmu agama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Ramadan yang telah kita lewatkan kemarin, dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan yang mulia tersebut, janganlah membuat kita ini yakni merasa percaya diri atau pede, ya, ungkapan orang sekarang, atas ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Maka hendaknya kita harus memiliki dua sikap yang harus seimbang, yaitu sikap al-khauf dan raja. Al-khauf yakni takut kalau amal-amal kita selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan raja arti berharap, yaitu berharap agar amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dua sikap ini harus ada pada diri kita masing-masing, harus seimbang pada diri kita. Dan para ulama mengibaratkan dua sikap ini sebagai dua sayap burung, ya, dua sayap ya dari seekor burung. Jika salah satu sayap tersebut sakit atau patah atau tidak berfungsi, maka tidak akan dapat terbang. Maka dua sikap ini harus ada dan harus seimbang. Mengapa demikian? Ya, coba kita lihat. Jika seorang yakni sikap takutnya lebih dominan yang ada pada dirinya, maka tidak akan nikmat hidupnya. Tidak akan bisa nikmat dalam kehidupan di dunia ini. Karena terus-menerus dihantui dengan ketakutan seperti itu. Dan jika ya roja atau sikap berharapnya lebih dominan, ini juga berbahaya. Ya, bisa berbahaya, tidak ada rem dalam kehidupan. Ibarat mobil cuma dibekali gas saja tidak ada remnya, ini berbahaya sekali. Nah, inilah ya, dua sikap ini harus seimbang, harus ada pada diri kita semua. Dan salah seorang sahabat Nabi ketika merasa ajalnya sudah dekat, dalam keadaan sekarat, ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang tengah kau rasakan sekarang? Kata sahabat ini, bainal khaufi war raja. Wahai Rasul, antara sikap takut dan harap. Takut ya kalau amal-amal selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar amal-amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dua sikap ini harus ada pada diri kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebagai mukaddimah saja dari apa yang telah kita lalui dari bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita akan masuki pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan manhaj salaf, dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Telah kita jelaskan pada dua pertemuan ya. Pertemuan yang pertama terkait dengan muqaddimah tentang manhaj salaf, yakni
kita telah menjelaskan pada mukadimah tersebut tentang definisi manhaj, definisi salaf, ya, definisi manhaj, definisi salaf, kemudian juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang realita umat Islam, yaitu hadis iftiraqul ummah namanya, hadis tentang perpecahan umat Islam. Nah, sebenarnya ada semua dalilnya yang sudah saya sebutkan dahulu dalam kitab tersebut, ada semua. Kemudian juga pada perjumpaan yang kedua telah kita jelaskan tentang bab yang kedua, tidak salah terkait dengan apa itu bab kedua? Nama-nama lain, ya. Nama-nama lain dari salaf, yaitu diantaranya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting kita dudukkan, ya, definisi ini, makna Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena setiap orang Islam juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap orang Islam semuanya, ya, tidak terkecuali, bahkan yang tentunya mereka-mereka yang menyimpang sekalipun tetap mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan begitu. Ya, inilah yang perlu kita jelaskan. Ini sudah kita jelaskan tentang makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga nama-nama lain yang semuanya itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan perlu kita tegaskan di sini bahwa di zaman Rasul dan di zaman para sahabat, mereka belum memerlukan nama-nama seperti ini. Mereka belum memerlukan label-label atau nama-nama yang memiliki kebaikan-kebaikan di dalamnya, dikarenakan di zaman para sahabat, bahkan di zaman Nabi, ya, kaum muslimin semua faham agama dan belum ada penyimpangan yang masuk, belum ada penyimpangan-penyimpangan, ya, yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Nah, setelah adanya penyimpangan-penyimpangan itu, ya, kurang lebih, ya, di akhir-akhir masa sahabat, ya, seperti pada masa khalifah keempat, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, muncul dua kelompok yang menyimpang manhajnya, menyimpang metode beragamanya, yaitu muncul kaum Syiah, ya, yang didirikan oleh Yahudi dari Yaman, berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Saba, atau nama lainnya Ibnu Saba atau Ibnu Sauda. Maka muncul, ya, Syiah ini yang, ya, Abdullah bin Saba ini mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, sampai mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum muslimin ketika itu tidak menerima seperti ini, perlakuan seperti ini. Ya, ini kok mengapa dirinya dijadikan sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib beserta umat Islam di zamannya, ya, memerangi kelompok Abdullah bin Saba, kan begitu. Kemudian seiring dengan munculnya, ya, kelompok yang manhaj menyimpang itu Syiah, maka muncul juga kelompok yang berseberangan dengan Syiah ketika itu, yaitu Khawarij itu orang-orang yang keluar dari pemerintah yang sah, memberontak terhadap pemerintah yang sah, yang mana cikal bakal dari Khawarij ini sudah kita jelaskan. Siapa namanya? Siapa orangnya? Siapa yang menimbulkan kelompok yang kedua ini, Khawarij, yaitu Abdullah Dzul Khuwaisirah. Ini hidup di masa Nabi, hidup di masa Rasulullah SAW, yaitu tatkala Nabi, ya, ketika membagi-bagi harta rampasan perang begitu, maka Dzul Khuwaisirah ini tidak terima. Dzul Khuwaisirah tidak terima. Ya, dia berkata lancang kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena engkau belum berlaku adil. Ini ketika Nabi membagi-bagi harta rampasan perang, dan beliau sebagai panglima perang di zaman itu, sebagai Rasulullah, pemimpin umat Islam dan panglima perang. Maka Nabi yang mendapat, ya, ungkapan seperti itu, Nabi marah luar biasa. Terlihat dari muka beliau yang memerah, dan beliau mengatakan kepada Dzul Khuwaisirah, "Illam a'dil faman." Kalau saya selaku Nabi, selaku Rasul dianggap tidak adil, maka siapa lagi? Siapa lagi akan berlaku adil, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah, ya, cikal bakal dari kelompok Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah namanya. Dzul Khuwaisirah. Jadi Khawarij ini berseberangan dengan Syiah. Kalau Syiah tadi bagaimana? Mengkultuskan Ali bin Abi Thalib,
Sedangkan Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bencinya luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ajma'in. Kemudian tentunya Ali bin Abi Thalib yang akhirnya memerangi ya kelompok Khawarij ini, dan tentunya ya mereka diperangi di Nahrawan oleh Ali bin Abi Thalib dan umat Islam. Ya, ini dua kelompok yang menyimpang ini sama-sama diperangi akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib beserta umat Islam di zaman itu. Jadi sekali lagi ini sebagai sejarah lah kita katakan dalam tubuh kaum muslimin munculnya manhaj yang menyimpang, manhaj yang tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, ini di masa khalifah keempat. Kemudian di masa akhir-akhir masa sahabat lah kita katakan seperti itu, seperti di masa Abdullah bin Umar ketika beliau sudah tua, ya, muncul kelompok yang manhaj juga menyimpang, yaitu manhaj Qadariyah, kaum Qadariyah. Yang mereka Qadariyah ini artinya kelompok atau orang-orang yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meyakini bahwa manusia tidak memiliki kehendak dalam hidup. Maaf. Saya ulangi lagi. Mereka meyakini bahwa manusialah, terbaliknya, manusialah yang memiliki kehendak dalam hidupnya 100%, sepenuhnya. Jadi Allah tidak memiliki kehendak. Allah tidak memiliki kehendak atas kehidupan manusia. Ini Qadariyah. Ini namanya Qadariyah. Nah, munculnya Qadariyah, ya, maka keluarlah kelompok yang menyeberangi Qadariyah ini, berseberangan dengan Qadariyah, yaitu kaum Jabriyah. Ya, Jabariyah atau Jabriyah, yaitu kaum yang meyakini bahwa manusia hidupnya terpaksa, tidak memiliki kehendak sama sekali. Tidak memiliki kehendak sama sekali. Jadi kehidupan mereka yakni statis, ya, malas dan seterusnya. Ini kaum Jabariyah, ya, berseberangan dengan kaum Qadariyah tadi. Ya, berseberangan dengan kaum Qadariyah. Nah, jadi kalau ingin membaca dan ingin memperluas bisa dilihat nanti dalam bab yang ke-13, bab yang terakhir dari buku ini disebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang manhajnya dari manhaj yang lurus, manhaj Rasul dan para sahabat, itu bisa dilihat dari bab yang terakhir, bab ke-13. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan pada sore hari ini berkaitan dengan bab yang berikutnya lagi, bab yang ketiga, ya. Bab yang ketiga dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Bab yang ketiga apa? Tolong dibacakan. Keutamaan salafus salih. Ya, tolong dibacakan. Semua. Ya. Atau saya pegang ya bukunya, nggak ada masalah. Saya lupa. Baik, bab yang ketiga adalah keutamaan salafus salih. Ini secara ringkas nanti akan dijelaskan oleh pengarang buku ini tentang keutamaan salafus salih, yang sebenarnya kalau kita bicara tentang keutamaan salafus salih atau generasi terdahulu, yaitu para sahabat Nabi, ini sangat panjang sekali, membutuhkan waktu yang panjang sekali tentunya. Karena misalnya saja ya, kalau kita melihat kepada fadail, keutamaan ya khulafaur rasyidin yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini keutamaan mereka sangat banyak. Keutamaan mereka masing-masing ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ya, jadi kalau kita berbicara yakni secara rinci, tentu memerlukan waktu yang panjang, ya, mungkin 1 semester bisa kita jelaskan ini. Ya, untuk menjelaskan keutamaan salafus salih. Ya, karena untuk di Minhajus Sunnah, ya, Minhajus Sunnah di Bogor itu untuk tingkat 3 saya memberikan materi tentang keutamaan salafus salih 1 semester. 1 semester, ya, itu terkait dengan keutamaan salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan tentang keutamaan para salafus salih, ya, keutamaan para salafus salih secara global tentunya, dan sebelumnya akan dijelaskan ya dari kitab ini, dari bab yang ketiga ini tentang definisi sahabat. Siapa itu sahabat? Nah, ini perlu kita tahu ini.
siapa sahabat Nabi itu? Apa definisi dari sahabat Nabi? Ya, jadi kalau kita faham tentang definisi sahabat, tentu tidak akan keliru bagi kita untuk yakni menentukan siapa yang dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Anda ingin tahu terlebih dahulu dari para jamaah, yakni tentang pengetahuan masing-masing tentang makna sahabat, definisi sahabat Nabi. Siapa itu sahabat Nabi? Tolong berikan. Yakni ya, orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Cukup? Yang beriman kepada beliau, kemudian bertemu dan belajar langsung pada beliau, berjumpa dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau dikatakan berjumpa saja dengan Nabi, ya lihat Abu Jahal berjumpa dengan Rasul. Ya, Abu Talib paman Rasul sampai wafatnya pun dalam keadaan musyrik, ya, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, yakni seorang yang berjumpa, ya, seorang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan wafatnya pun dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, ini perlu kita garis bawahi ini. Pertama, yakni harus yakni berjumpa dengan beliau. Makna berjumpa di sini artinya jelas-jelas yakni bertemu dengan beliau, berjumpa dengan beliau walaupun dalam keadaan buta. Ya, yang jelas ada perjumpaan dengan beliau. Tidak wajib dikatakan melihat beliau langsung, karena di antara sahabat Nabi buta. Di antara sahabat Nabi buta mereka. Di antaranya siapa? Siapa muadzin Rasul, tukang azan itu yang menjadi muadzin Rasul ketika itu. Di antaranya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Ini sahabat yang buta. Ya, yang turun ya atas peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum ketika Nabi sedang mendakwakan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nabi apa istilahnya, melengos atau memalingkan mukanya, maka turunlah surat Abasa wa tawalla. Ya, Abasa, dikatakan Abasa, Nabi bermuka masam, wa tawalla, dan memalingkan mukanya, kata Allah, karena datang ya sahabat yang buta, sahabat yang fakir, yang miskin, yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Sedangkan ketika itu Nabi sedang mendakwakan tokoh-tokoh, para pemimpin negeri Mekah ketika itu, orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka datanglah orang miskin yang buta ini kepada Nabi, ya, menyibukkan Nabi, ya, ketika Nabi sedang mendakwakan para tokoh itu. Maka Nabi memalingkan mukanya dari Abdullah bin Ummi Maktum, maka turunlah ayat untuk menegur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abasa wa tawalla, kata Allah. Jadi ini diantaranya, ya. Jadi harus yakni dengan perjumpaan dengan Nabi, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan berjumpa di sini tidak dipandang-pandang bulu, ya, masalah umur di sini. Mau dia tua, mau muda, sampai bayi pun, kalau si bayi ini berjumpa dengan Nabi, maka dia pun kategori sahabat Rasul. Ya, sahabat yang kecil, sahabat kecil lah istilahnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau. Ini kedua, perlu kita garis bawahi, dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanpa keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang semua berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya pun dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, ini yang kedua yang harus kita garis bawahi, dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wafatnya pun dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya kalau ada di zaman itu, kalau ada, ya, di awalnya beriman kepada Nabi, kemudian akhirnya murtad, ya, dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak dianggap sebagai sahabat Nabi. Dan ini ada, dan ini orang-orang seperti ini ada, yaitu di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW, ya, di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, tahun ke-10 Hijriah misalnya, itu banyak sekali orang-orang yang datang kepada Nabi, datang dari jauh-jauh ini, ya, datang kepada Nabi menyatakan keislaman, masuk Islam. Namun sayang, ya,
yakni tidak dibarengi dengan belajar Islam yang kuat, yang benar begitu. Sampai akhirnya kembali ke kampung halamannya, nggak lama setelah itu ya goyah lagi akidahnya, terprovokasi dengan misalnya nabi-nabi palsu di zaman itu, ya sudah, ya murtad dia dari agamanya, murtad dari agama Islam. Waliyadzubillah. Itu ada contohnya Bani Hanifah misalnya. Ya, Bani Hanifah ini kalau sekarang kira-kira ya di tengah-tengah Saudi itu Riyadh dan sekitarnya itu kampungnya Bani Hanifah di zaman itu, dan mereka terprovokasi dengan nabi palsu. Siapa dia? Siapa nabi palsu di sini? Musailamah al-Kadzdzab. Dan Musailamah ini juga menyatakan diri beriman kepada Rasul awal-awalnya, tapi karena dia asalnya dukun, ya, kemudian dia ingin popularitas dan seterusnya, maka akhirnya dia mengaku diri sebagai nabi, mempengaruhi ya orang-orangnya, ya, yaitu Bani Hanifah. Maka akhirnya Bani Hanifah semuanya ikut kepada nabi palsu ini. Ya, akhirnya di zaman Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, mereka diperangi oleh ya umat Islam. Mereka diperangi oleh umat Islam yang akhirnya ya mereka yang masih hidup ketika itu ya masuk lagi kepada agama Islam, kembali lagi kepada agama Islam ketika itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita garis bawahi. Dan termasuk di sini kalau kita lihat ya ini keterangan-keterangan dari para ulama kita, di antaranya adalah Al-Imam Abu Muhammad bin Hazm, ya, yang wafat di tahun 456 Hijriah. Beliau memasukkan di sini, ya, kata beliau, nah saya baca dari awal saja. Kata beliau, sahabat ialah semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah SAW, meski hanya sesaat, dan mendengar perkataan beliau meski hanya satu kalimat atau lebih, atau menyaksikan beliau secara langsung, dan tidak termasuk kaum munafik yang telah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik, dan tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah SAW karena alasan yang patut, misalnya kaum banci dan orang-orang semacam itu. Nah, di zaman Nabi SAW, yakni tentunya ketika Nabi berhijrah ke negeri Madinah, ya, itu ada segelintir orang, ya, dikatakan banci, bencong, apalagi waria, beti, atau yang semisalnya, itu diusir oleh Rasulullah SAW, diusir oleh Nabi dari negeri Madinah. Nah, maka mereka seperti ini tidak dikatakan sebagai sahabat. Makanya saya pernah bercanda kepada jamaah haji tahun kemarin lah, waktu berada di Mekah itu, Bapak, saya bilang ke mereka, saya memberikan satu tantangan kepada bapak-bapak. Tantangannya adalah tolong cari satu banci di negeri Mekah ini, satu orang waria saja, satu saja waria, ya. Kalau ada orang Saudi yang waria banci, tolong cari, nanti saya kasih hadiah. Ini tantangan dari saya ini kepada jamaah. Jadi ya, dari sejak zaman Rasul, dari sejak zaman Nabi SAW sampai detik ini, sampai zaman sekarang ini, di Saudi tidak ada waria. Yang saya ketahui orang Saudi, pendatang Saudi, warga Saudi, ya, warga Saudi. Pokoknya ya, penduduk Mekah kah, Madinah atau sekitarnya, yang penting Saudi, berada di Saudi sejak zaman Nabi SAW sampai detik ini, yang 10 tahun saya, tidak ada satu orang waria, ya, yang pernah saya dengar misalnya. Dan luar biasa karena pendidikan Islam itu luar biasa diterapkan, ya, dari zaman Nabi SAW, ya, terlebih juga oleh pemerintah Saudi yang ada sekarang ini luar biasa. Jadi membentuk, yakni yang laki-laki jelas laki-lakinya, yang perempuan jelas perempuannya, kan begitu. Tidak ada misalnya laki-laki di sana gemah gemulai, itu nggak ada, itu saya lihat nggak ada seperti itu. Atau yang perempuannya gagah gitu seperti laki-laki, itu nggak ada itu, ya, itu nggak ada saya lihat, ya, nggak ada seperti itu saya lihat.
Ya, kenapa? Karena pendidikan Islam betul-betul diterapkan dengan baik, dengan benar di sana, dan itulah luar biasa. Hasilnya luar biasa. Ya. Ini memang ya artinya contoh saja ya, contoh baik bagi kita semua agar yakni kita bisa mengerti tentang pendidikan ya, pendidikan anak ya, agar mereka betul-betul tumbuh ya sebagaimana ya fitrahnya, yang laki-laki fitrahnya laki-laki, yang perempuan fitrahnya perempuan, ya kurang lebih seperti itu. Ya, dan contoh saja di antara pendidikan Nabi SAW yang mengarah kepada hal ini adalah Nabi bersabda dalam hadis yang mulia yang sahih, kata Nabi SAW ya kepada kita selaku orang tua, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab' wa farriqu bainahum wadribuhum wa hum abna'ul 'ashr wa farriqu bainahum fil maqaji'. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian agar mereka ya memulai ibadah salat ketika mereka berusia berapa? 7 tahun kata Nabi. Dan pukullah mereka tatkala mereka berusia 10 tahun jika belum mau salat. Artinya pukulan yang tidak membahayakan fisik. Ya, ini penjelasan dari para ulama. Ya, mereka mengatakan darbun ghairu mubarrih. Itu pukulan yang tidak membahayakan fisik si anak. Ini pada usia berapa? 10 tahun. 10 tahun kata Nabi. Dan pisahkan kata Nabi, pisahkan ranjang mereka, tempat tidur mereka antara anak laki-laki dengan perempuan. Nah ini umur 10 tahun. Ya, ya syukur-syukur kalau ya di bawah itu sudah dipisah ranjang mereka. Ini tentunya ya hal yang baik sekali. Ini sebagai contoh saja. Dengan orang tua juga harus. Tentu, ya tentu seperti itu. Jadi sekali lagi, ya inilah arahan dari Nabi SAW. Didikan Rasulullah SAW, ya, karena bukan apa-apa ya. Kalau di negeri kita ini kan aneh, banyak keanehan yang saya lihat, ya. Di satu daerah misalnya, dan saya sebutkan, ya ini ada kejadian kejadian nyata, ya ini laki-laki sudah menikah bahkan dia masih tidur dikeluarin sama ibunya, sampai seperti itu. Ini hal yang aneh, ini hal yang aneh sekali. Ya, hal yang sangat aneh sekali. Ini kenyataan seperti itu. Artinya, ya ini pendidikan yang diberikan oleh sebagian orang tua di negeri kita ini tidak benar, tidak sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kita kepada yakni penjelasan dari Al-Imam yakni Abu Muhammad bin Hazm. Beliau menambahkan di sini sekali lagi, yakni dan tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah SAW karena alasan yang patut, misalnya kaum banci dan orang-orang semacam itu. Ya, siapa saja yang telah memenuhi kriteria tersebut, maka ia berhak disebut sahabat. Ya, sebagai sahabat Nabi SAW. Nah, inilah pengertian dari ya makna sahabat. Siapa itu sahabat? Kita harus faham. Kemudian saya bertanya kepada jamaah. Ya, ini tentunya orang-orang yang hidup semasa Nabi ya, hidup di zaman Rasul, kemudian masuk agama Islam, namun tidak berjumpa dengan beliau lantaran jauh daerahnya, misalnya ya wilayahnya di Yaman misalnya, di arah selatan itu, di Yaman, ribuan kilo dari Madinah kan begitu. Tidak berjumpa dengan Rasul, hanya berjumpa dengan sahabat-sahabatnya saja. Masuk Islam di masa Rasul masih hidup. Ya, ini istilahnya apa? Kalau seperti ini apa namanya? Tabi'in. Ini di masa Rasul masih hidup, Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, hanya saja jarak yang memisahkan mereka. Jarak yang memisahkan mereka, kan begitu. Ya, Nabi masih hidup, jarak memisahkan mereka, dan mereka hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat beliau saja. Apa namanya ini? Istilahnya apa? Ada yang tahu? Sahabat jauh. Apa istilahnya? Ada yang tahu? Istilahnya adalah mukhadram. Tulis kalau nggak tahu. Mukhadram ini istilah mereka yang semasa dengan Rasul, semasa dengan Nabi, beriman kepada beliau, hanya saja tidak berjumpa dengan beliau SAW. Tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Dan perjumpaan dengan Nabi ini adalah syarat mutlak ya. Ini syarat mutlak ini. Dikatakan dia sebagai sahabat kalau memang berjumpa dengan
Nabi, walaupun sebentar, sekejap lah misalnya, cuma sebentar saja, kemudian pergi lagi ke daerahnya, ke kampungnya, lalu tidak berjumpa lagi dengan Rasul untuk selamanya misalnya. Nah itu sudah dikatakan sebagai sahabat. Ini perjumpaan seperti ini memiliki nilai plus, nilai yang luar biasa ya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pada pandangan Allah Subhanahu wa taala dan juga pada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai sahabat. Ya, sebagai sahabat, walaupun berjumpa cuma sekali, dan sekali itu pun juga hanya sebentar saja, namun dalam keadaan beriman kepada beliau, wafatnya pun dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjumpaan seperti ini ya memiliki nilai yang luar biasa. Ya, misalnya dalam kehidupan di dunia saja, misal sekarang ini, kalau misalnya ada orang kampung misalnya, atau siapa sajalah di negeri ini berjumpa dengan orang yang mulia, berjumpa dengan orang yang berkedudukan seperti presiden atau raja misalnya, ya, berjabat tangan bahkan dengan presiden atau raja, bagaimana? Bangga nggak? Orang ini bangga tidak? Bangganya luar biasa, ya. Bahkan dia sempat selfie misalnya dengan presiden, dengan raja tersebut, dia pasti akan tampang ini, ya, dia akan perlihatkan kepada orang-orang di kampung, lihat saya berjumpa dengan presiden, saya salaman dengan presiden, dan seterusnya dan seterusnya. Bangganya luar biasa. Apalagi ini perjumpaan dengan seorang nabi, perjumpaan dengan seorang rasul, utusannya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa, ya, nilai yang sangat-sangat yakni mahal sekali, berharga sekali, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya karena perjumpaannya dengan seorang nabi yang mulia, nabi akhir zaman, penutupnya para nabi, para rasul, dan semulia-mulia para nabi, para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan definisi sahabat ya, definisi sahabat. Baik, kemudian kita akan dengarkan di sini dalil yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi. Di sini dibawakan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Artinya, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan seluruh manusia, dan agar Rasul nanti, kata Allah, menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, di sini ada khitab, dalam bahasa Arab namanya khitab, yakni arah pembicaraan. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat seperti ini, arah pembicaraan Allah ini kepada siapa? Ketika Allah nyatakan kalian ini siapa? Tentu sahabat, tidak ada lagi orang yang beriman, tidak ada lagi orang Islam ketika itu kecuali para sahabat Nabi. Jadi ketika Allah nyatakan wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami jadikan kalian di sini yakni para sahabat, yakni langsung kepada pihak kedua yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ya, khitab di sini, pembicaraan tersini terarah kepada pihak para sahabat, dan mereka adalah generasi pertama dan tentunya orang-orang yang pertama kali mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, manusia pertama kali yang mendengarkan kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, di sini berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Allah nyatakan para sahabat Nabi adalah ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang adil. Umat yang adil. Apa maknanya ini? Apa makna adil di sini? Apa makna adil di sini? Yakni pertama, pengertian adil di sini adalah adil mereka ini semuanya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, karena mereka sudah direkomendasi, sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah umat yang adil, generasi yang adil, maka seluruh para ulama hadis, pakar-pakar hadis dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sepakat mengatakan bahwa seluruh riwayat yang datang dari sahabat langsung diterima. Tidak perlu melihat siapa dia, karena dia adalah sahabat Nabi.
Cukup dikatakan dia sahabat Nabi, sudah selesai, diterima riwayatnya. Artinya karena mereka adalah orang-orang yang adil. Adil menurut siapa? Adil menurut siapa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sudah dipuji tentang keadilan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, sudah dipandang adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni diantaranya adil dalam meriwayatkan agama atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ahli-ahli hadis, pakar-pakar hadis, ulama-ulama hadis ya menyatakan bahwa riwayat yang datang dari seorang sahabat adalah benar, sah, dapat diterima tanpa dilihat lagi siapa dia. Siapa dia? Ya. Tapi kalau sudah ya pada generasi berikutnya, generasi kedua, itu tabi'in, kalangan tabi'in, kalau ada seorang tabi'in yang meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi, maka harus dicek dulu orang ini siapa dia. Bagaimana riwayat hidupnya? Bagaimana riwayat hidupnya? Biografinya bagaimana ini? Apakah dia betul-betul dikatakan yakni orang yang adil, orang yang amanah, orang yang kuat hafalannya dan sebagainya? Bagaimana agamanya? Semua akan diteliti oleh pakar-pakar hadis. Misal ini misal saja nih. Yakni kalau ada di kalangan tabi'in, dia dikenal sebagai ulama dari kalangan tabi'in generasi kedua ini, sebagai ya orang yang ahli dalam bidang agama, betul-betul pakar dalam bidang agama. Namun suatu ketika terlihat ya, orang ini misalnya mempermainkan binatang misalnya. Mempermainkan apa? Binatang misalnya. Maka ya ini adalah sebuah cacat, kita katakan di dalam ilmu ya, ilmu hadis, para ulama hadis memandang ini adalah sebuah aib, sebuah cacat, sehingga riwayat dari orang itu tidak dapat diterima. Bayangkan, tidak dapat diterima gara-gara apa? Mempermainkan binatang misalnya. Mempermainkan binatang saja tidak diterima riwayatnya. Tidak diterima riwayat sampai seperti itu. Ketatnya dalam pemeriksaan dan koreksi ya hadis oleh pakar-pakar hadis dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Ini luar biasa ya. Ya, jadi luar biasa keteguhan dan kemampuan para pakar-pakar hadis ketika itu untuk meneliti orang-orang di zamannya. Ya, meneliti orang-orang di zamannya. Jadi kalau sudah pada tahapan generasi kedua yaitu tabi'in, nah inilah yang harus diteliti siapa orangnya, apalagi generasi berikutnya dan berikutnya. Ya, semuanya akan diteliti. Semua akan diteliti oleh para ulama, oleh para ahli hadis. Siapa dia? Siapa orang ini? Begitu. Jadi kalau ada satu aib, satu cacat ya, yang dipandang cacat atau aib oleh para ulama, maka tidak akan diterima riwayatnya, apalagi manhajnya beda. Apalagi kalau manhajnya sudah beda, tidak akan diterima oleh para ulama ya, wallahu taala alam. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan masalah yakni keadilan para sahabat, kembali kepada keadilan yang para sahabat. Nah, begitulah kurang lebih ya. Jadi ini merupakan rekomendasi ujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang adilnya para sahabat, yakni adil dalam periwayatan agama atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ingat bahwa orang-orang Syiah Rafidhah di zaman sekarang ya, yang kita lihat di zaman sekarang ini, mereka kan nggak mengakui itu. Mereka tidak mengakui hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi, kan begitu, kecuali beberapa gelintir. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama tentang tujuan besar mereka. Tujuan besar mereka adalah untuk merusak agama Islam, untuk membatalkan agama Islam. Coba bayangkan, misal kalau satu sahabat Nabi dicela, seperti Abu Hurairah dicela, maka berapa banyak hadis yang beliau riwayatkan tidak akan diterima oleh kita. Ya, kalau ya sahabat Abu Hurairah ya tercela atau dicela atau dihina misalnya, maka tentunya banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan tidak akan diterima oleh kita, kan begitu ya. Dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah ya, bagaimana kita bisa sholat ya, contoh masalah sholat saja ya. Ini saya bertanya kepada jamaah, adakah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tata cara sholat dari takbir sampai salam? Tidak ada sama sekali. Semua ada dalam apa? Semua ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hadis-hadis itu ditolak, ya
dengan cara menghina para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut, maka bagaimana kita bisa beragama? Bagaimana kita bisa sholat? Bagaimana kita bisa berhaji? Bagaimana kita bisa siam? Bagaimana kita bisa zakat? Bagaimana kita bisa melakukan ini, melakukan itu kalau ini sahabat-sahabat Nabi itu dicela atau dihina, sehingga dampaknya adalah tidak diterimanya hadis-hadis mereka yang mereka riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah tujuan besar dari orang-orang Syiah Rafidhah itu. Mereka mencela para sahabat Nabi, yaitu dalam rangka membatalkan Islam itu sendiri, menghancurkan agama Islam itu sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini berkaitan dengan adilnya para sahabat Nabi. Kemudian dikatakan di sini tentang para sahabat Nabi, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian kelak di akhirat menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Bagaimana itu? Nanti di akhirat para sahabat Nabi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan manusia menyimpang. Misal, kalau manhaj mereka menyimpang, ada di antara mereka manhajnya Sufi, manhajnya Syiah, manhajnya liberal, manhajnya Khawarij, dan lain sebagainya, manhaj mereka menyimpang, maka para sahabat akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa itu semua bukan dari kami. Kami berlepas diri dari manhaj yang menyimpang itu, kata para sahabat. Nah, begitulah kurang lebih. Mereka akan bersikap barok, itu berlepas diri dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian manusia atau di antara kaum muslimin. Dan inilah yang dikatakan tadi, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian kelak menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi manhaj mereka yang berada pada manhaj para sahabatlah yang akan dibenarkan oleh para sahabat. Mereka akan menjadi saksi kalau kita benar-benar konsisten dan istiqomah di atas manhaj para sahabat, sampai kita diwafatkan di atas manhaj para sahabat, maka nanti di akhirat para sahabat akan menjadi saksi bahwa manhaj kita benar, agama kita benar, dan itulah persaksian para sahabat atas diri kita dan semua manusia, bahkan wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya lagi dikatakan wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi atas diri kalian wahai para sahabat. yakni Rasul akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas benarnya agama para sahabatnya, atas benarnya manhaj para sahabatnya, begitulah kurang lebih. Jadi Rasulullah SAW akan menjadi saksi bahwa semua para sahabatnya berada pada manhaj yang benar, berada pada agama yang benar, dan mereka-mereka yang dikategorikan sahabat akan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki tanda-tanda yang sangat jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu ayat ya. Dan kalau nanti kita akan memasuki bab keempat, ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang juga menjelaskan di antaranya keutamaan para sahabat ini, para salafus salih. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang kedua. Dalil yang kedua terdapat dalam surat Ali Imran ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Artinya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada menyampaikan ayat yang mulia ini, firman-Nya yang mulia ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatlah generasi pertama umat ini yang mendengar ayat seperti ini. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dan yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi khitab, pembicaraan ayat yang mulia ini tertuju kepada siapa? Kepada para sahabat, Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kuntum, kalian wahai umat Islam, kalian
ini para sahabat Nabi. Ya, wahai umat Islam, kata Allah, adalah sebaik-baik umat. Dan ini adalah rekomendasi pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dalam ayat yang mulia ini tentang di antara sifat para sahabat Nabi, mereka adalah sifat mereka adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik-baik, menyuruh kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kebaikan pertama yang harus kita ketahui adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertanya ya tentang kebaikan-kebaikan dalam agama ini sangat banyak. Maka kebaikan yang pertama kali dalam agama kita apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari hadis Nabi yang mulia yang menjelaskan bahwa iman itu memiliki berapa cabang? Berapa cabang iman itu? Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sittuna, atau dalam riwayat yang lain bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 sekian, atau kata Nabi 70 sekian cabang. Ya, a'laha iman, cabang iman yang paling tinggi, cabang keimanan yang paling tinggi adalah kalimatul la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga tentu dengan prakteknya ya, dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cabang keimanan yang paling tinggi, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian cabang keimanan yang paling rendah apa kata Nabi? Imatatul adza 'anil thariq, ya, yaitu memindahkan gangguan dari jalanan. Ya, ini gangguan di sini maknanya umum ya. Gangguan itu apa saja? Ya, boleh duri, boleh paku kalau zaman sekarang di jalanan kan begitu, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah gangguan. Gangguan di tengah jalan, gangguan di tengah jalan. Bahkan kalau saya pribadi sering memberikan contoh kepada jamaah, di antara gangguan jalan yang kita lihat di negeri kita adalah di antara ini perbuatan umat Islam sendiri, di antara umat Islam sendiri yang melakukan seperti ini. Diletakkan apa di tengah-tengah jalan itu? Apa itu? Drum. Nah, ini kata dalam rangka pembangunan masjid, minta-minta, istilahnya minta-minta. Ini kan memalukan seperti ini. Ya, ini kan yang melakukan sebagian kaum muslimin di antara saudara kita melakukan seperti ini. Coba bayangkan kalau membuat jalan macet, ya, perbuatan seperti itu membuat jalan macet bagaimana? Ada orang sakit ingin ke dokter, ingin ke rumah sakit, ada yang ingin melahirkan segera, sebagainya. Nah, ini mengganggu orang. Ini namanya menggangguan jalanan kan begitu. Ini gangguan juga namanya dalam kehidupan kita di negeri kita seperti ini. Jadi sekali lagi ya, cabang iman itu banyak sekali. Yaitu yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan keutamaan para sahabat ya, keutamaan para salafus salih yang kita lihat dari ayat yang mulia ini dalam surat Ali Imran ayat 110. Kemudian dalil yang ketiga sekarang dibawakan di sini, yaitu dari surat At-Taubah, dari surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat 100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya, dan orang-orang yang pertama-tama masuk agama Islam, yaitu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, dan siapa saja yang mengikuti manhaj mereka dengan baik, ya, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah sukses yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihatlah dalam ayat yang mulia ini lebih khusus lagi Allah menyebut dua golongan besar para sahabat. Yaitu yang pertama siapa? Kaum muhajirin. Apa definisi muhajirin? Siapa? Yaitu sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, dan ini ada batasannya atau tidak? Jadi para sahabat yang berhijrah di sini memiliki batas waktu atau tidak? Saya tanya kepada jamaah. Sebelum Fathul Makkah. Nah, ini jawabannya. Jadi
yang hijrahnya sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah itu terjadi pada tahun ke-8. Fathu Mekah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Jadi sahabat-sahabat yang hijrah ya sebelum Fathu Mekah maka disebut muhajirin. Tapi kalau hijrahnya setelah Fathu Mekah tidak lagi disebut muhajirin. Walaupun dia ya orang sahabat yang beriman dari Mekah itu pindah misalnya domisili ke Madinah, maka tidak lagi disebut sebagai kaum muhajirin karena terkait dengan hijrah di sini ada batas waktunya, yaitu sebelum penaklukan negeri Mekah, sebelum Fathu Mekah, yaitu tahun 8 Hijriyah. Nah, mereka itu adalah kaum muhajirin, jelas muhajirin, ya. Dan ini luar biasa ini. Ini kalau kita bicara tentang kaum muhajirin, ini bermacam-macam, Pak. Bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Contoh saja, bisa contoh. Barangkali di antara jamaah tahu siapa di antara sahabat Nabi ketika berhijrah sampai nantang-nantang orang kafir Quraisy. Yang hijrahnya itu sampai nantang-nantang mereka. Siapa? Ada 3 kalau bahasa kita ya, bahasa saya katakanlah 3 jawara negeri Mekah, 3 pendekarnya negeri Mekah di zaman itu. Siapa itu? Yang ketika berhijrah terang-terangan di hadapan orang-orang kafir Quraisy, nantang-nantang mereka sambil tawaf lagi. Siapa mereka? 3 orang sahabat. Yang pertama Umar Al-Khattab, yang kedua paman Nabi sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang ketiga saudara sepupu Nabi yaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, 3-tiganya sama-sama nantang mereka semua. Ini jawara ya. Ini pendekar yang negeri Mekah termasuk. Ya. Jadi ketika Umar misalnya akan berhijrah, ya, Umar berkata di hadapan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kampung halamannya itu, barang siapa yang anaknya ya ingin menjadi yatim dan istrinya ingin menjadi janda, hadapi saya. Ya, yakni hadapi saya. Saya akan lewat jalan ini. Hadapi saya. Kata Umar, nggak ada yang berani. Tentu nggak ada yang berani. Siapa yang berani dengan Umar? Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Atau juga ketika Hamzah dan juga Zubair bin Awam ingin berhijrah, sama seperti itu. Dan tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani menghadapi mereka ini. Nah, inilah ya sahabat, 3 sahabat yang mulia. Atau contohnya lagi misal ini kebalikannya. Yakni banyak di antara sahabat yang misalnya merelakan harta-harta mereka diambil, dijarah, istilah kita, diambil ya secara zalim oleh orang-orang kafir Quraisy, asalkan diri mereka diperkenankan untuk hijrah ke negeri Madinah. Di antaranya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini bukan orang Mekah asli, dari Rom, kota negeri Rom, kerajaan Romawi, ya. Asalnya dari Romawi, kemudian datang ke negeri Mekah dalam keadaan miskin, kemudian berniaga dia berbisnis di negeri Mekah, lalu menjadi orang kaya raya, lalu masuk Islam dan akhirnya ingin berhijrah. Maka ketika Suhaib Ar-Rumi ini akan berhijrah ke negeri ya Madinah, dicegat langsung oleh orang-orang Mekah. Apa kata mereka? Ya, ataitana su'luk. Engkau wahai Suhaib datang ke negeri kami dahulunya dalam keadaan miskin. Kemudian sekarang ketika sudah menjadi kaya raya, kamu ingin berhijrah begitu saja? Nah, Suhaib faham. Suhaib Ar-Rumi faham di sini. Apa kata Suhaib? Ya, bagaimana pandangan kalian jika semua harta-hartaku aku berikan kepada kalian, lalu kalian bebaskan aku hijrah ke negeri Madinah? Kata mereka, setuju. Setuju. Mereka senang dengan harta. Nah, ini ahli bid'ah. Ingat, di zaman sekarang juga ahli bid'ah, semua ahli bid'ah senang dengan harta. Senang dengan harta. Senang dengan harta. Ini sama dengan sifat ya kaum musyrikin. Sama dengan sifatnya orang-orang musyrikin. Ini sama persis. Karena apa? Karena keinginan mereka hanyalah dunia, dan dunia, tidak ada keinginan mereka kepada akhirat, kampung yang abadi, kampung akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Suhaib Ar-Rumi ini ya datang ke negeri Madinah dengan selamat, dan Suhaib ini bercerita kepada Nabi tentang perihalnya seperti itu, keadaan seperti itu, maka Nabi bersabda, ya Rabihas Suhaib, Rabihas Suhaib, Rabihas Suhaib, kata Nabi. Beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Agamanya selamat,
diri dan agamanya selamat, walaupun hartanya semua dijarah, diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini contoh saja berkaitan dengan kaum Muhajirin, dan banyak di antara umat Islam di negeri Mekah itu yang memang keadaannya miskin, ya fakir, nggak bisa berhijrah ke negeri Madinah, tertahan di negeri Mekah, tertahan mereka di negeri Mekah. Nggak bisa apa-apa deh, nggak bisa apa-apa. Maka mereka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pengertian dari kaum Muhajirin. Kemudian yang kedua, kaum Ansar. Apa pengertian kaum Ansar? Apa definisi kaum Ansar? Yaitu umat Islam, ya, yang berdomisili atau asli, ya, yang berdomisili di negeri Madinah, yang membantu dan menolong kaum Muhajirin. Dan ini adalah, ingat ya, ini adalah kita katakan gelar, ya, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam yang ada di negeri Madinah ketika itu, dan menjadi kebanggaan mereka sampai detik ini, sampai sekarang ini. Mereka sangat bangga disebut sebagai kaum Ansar. Makanya contoh ada dosen saya, ya, beliau Dr. Abdurrahman Al-Ansari. Nah, di belakang namanya ada embel-embel tuh, Al-Ansari. Kenapa? Karena asli Madinah. Nenek moyangnya adalah, ya, kaum Ansar, kan begitu. Ya, nenek moyangnya adalah kaum Ansar, bangganya luar biasa. Maka di belakang namanya itu ada embel-embel Al-Ansari. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah asli, ya, orang Madinah, asli dari negeri Madinah, Al-Ansari. Ya, kebanggaan bagi mereka sampai detik ini, sampai sekarang ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkaitan dengan dua kelompok besar para sahabat, yaitu Muhajirin dan Ansar. Kemudian Allah jelaskan di sini keutamaan mereka di dunia. Mereka sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat mereka dinyatakan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama Islam, ya, mereka menyimpulkan bahwa seluruh para sahabat Nabi adalah ahlul jannah. Seluruh para sahabat Nabi adalah ahli surga, penghuni surga. Nanti ada disebutkan dalam kitab ini satu dalil dari salah seorang sahabat Nabi, atau tidak salah Ibnu Mas'ud ataupun yang lainnya, yang menjelaskan tentang sebuah ayat berkaitan dengan calon-calon penghuni surga yang akan dimasukkan ke dalam surga. Tentu calon-calon penghuni surga ini, ya, yakni masuk surga itu dengan teratur, begitu kita katakan, dengan teratur, berbaris-baris, bersaf-saf, dan tidak sekaligus masuk surga, begitu. Ya, tidak sekaligus masuk surga. Surga memiliki berapa pintu? Berapa pintu surga? 7. Ada 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu. Dan, ya, calon-calon penghuni surga, ya, mereka masuk surga dengan berbaris-baris. Tentunya, ya, yang ada di saf-saf terdepan adalah para sahabat. Dan tentunya ini bergenerasi. Mereka berbaris-baris di depan pintu surga itu, ya, bergenerasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka yang terdepan adalah generasi para sahabat, dan dari generasi para sahabat ini pun bersaf-saf sesuai dengan apa? Sesuai dengan keutamaan mereka masing-masing. Ya, jadi sekali lagi, ya, ini tentunya orang masuk surga itu, orang beriman yang akan masuk surga itu, ya, tidak masuk surga itu begitu saja, ya, tidak asal berebutan masuk surga, enggak ada seperti itu. Jadi mereka akan bersaf-saf, berbaris-baris sesuai dengan keutamaan mereka masing-masing. Dan inilah yang akan kita jelaskan nanti pada bab yang keempat, dalil yang bagus sekali yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi tentang keadaan calon-calon penghuni surga yang akan masuk surga, ya, dengan bersaf-saf sesuai dengan keutamaan mereka masing-masing. Wallahu ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya lagi dikatakan di sini, di akhir ayat ini Allah nyatakan dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar, itulah sukses yang besar. Nah, ini adalah sukses menurut pandangan Rabbul Alamin, menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kalau kita di dunia mengikuti manhaj para sahabat dalam beragama. Ya, kalau kita mengikuti manhaj para sahabat dalam beragama,
maka menurut Rabbul Alamin kita sukses, yakni kita hidup di dunia mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebalikannya, ya konsekuensinya, ya dampaknya sangatlah buruk sekali. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 115. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Artinya, barang siapa menyelisihi ya manhaj Rasul setelah jelas baginya kebenaran atau petunjuk ya tentang agama ini dan mengikuti manhaj selain manhajnya orang-orang yang beriman, itu para sahabat Nabi yang beriman itu, maka bagaimana di dunia? Di dunia kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan kemana dia akan berpaling. Jadi kalau hatinya cinta ya kepada manhaj sufi misalnya, tasawuf misalnya, nuwallihi ma tawalla kata Allah, maka kami akan palingkan dia, kami akan ya arahkan dia kepada manhaj sufi atau tasawuf itu kata Allah. Jika seorang misalnya cinta kepada manhaj liberal misalnya, ya nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia kepada apa yang disenanginya itu, kami akan arahkan hatinya kepada apa yang dicintainya itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukuman di dunia, wal iyadu billah. Ya, hukuman di dunia. Kemudian di akhirat bagaimana? Di akhirat wa nuslihi jahannam. Kami akan campakkan, kami akan masukkan ia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali, wal iyadu billah. Nasallallahu salamata wa afiyah. Ini konsekuensi ya, dampak buruk jika seorang menyimpang manhajnya, tidak sesuai dengan manhaj Rasul dan para sahabat dalam beragama ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang ketiga dari ayat Al-Quran. Kemudian kita lihat dalil yang berikutnya. Dalil yang berikutnya dari ayat Al-Quran. Dalil yang keempat dari surat Al-Fath ayat 18. Dari surat Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unak tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا," kata Allah. Artinya, sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui, yani Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir, tentang pohon di sini adalah pohon yang dimaksud adalah pohon samurah yang terletak di wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini beberapa kilo dari Mekah, dari kota Mekah. Hudaybiyah, ya Hudaybiyah. Kalau para jamaah berumrah misalnya atau berhaji, lalu dibawa oleh orang travel ke Hudaybiyah untuk menikmati susu unta, karena di Hudaybiyah itu banyak sekali ternakan unta gitu ya. Nah, itu Hudaybiyah namanya, ya Hudaybiyah. Beberapa kilo dari kota Mekahnya. Ada di antara para ulama mengatakan bahwa Hudaybiyah sudah masuk kepada tanah haram. Ini namanya Hudaybiyah, ya Hudaybiyah. Dan ketika itu yang membaiat Rasulullah SAW, dikatakan di sini jumlah para sahabat ketika itu adalah 1.400 sahabat. 1.400 sahabat yang membaiat Rasulullah SAW. Nah, dalam ayat yang mulia ini dikatakan Allah telah ridha kepada mereka. Ini luar biasa ini. Ini ya tentunya cita-cita yang kita inginkan kan. Yang kita inginkan adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita hidup di dunia. Nanti di akhirat kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ya ayat seperti ini atau yang sebelumnya tadi sesuai dengan doa para jamaah. Sesuai dengan doa jamaah, para jamaah yang sering jamaah ucapkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami,
berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, ya, dan kebaikan nanti di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Apa di antara kebaikan di dunia? Itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kebaikan di akhirat adalah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya yang kita harapkan dari Rabbul Alamin, itu dengan cara kita menempuh manhaj yang benar dalam beragama, metode yang benar dalam beragama, itu metodenya para sahabat Nabi, manhajnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas ya, ayat ini sangat spesifik karena menyebutkan sahabat-sahabat yang membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon, yaitu pohon Samurah namanya. Pohon Samurah, dan jumlah para sahabat berapa tadi? 1.400 sahabat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menegaskan tentang sahabat-sahabat yang membaiatnya itu dalam hadis yang mulia ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah, kata Nabi. Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan baiat di bawah pohon ini, kata Nabi. Lihat, sudah ada jaminan, sudah ada garansi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijamin oleh Rasul bahwa mereka itu tidak akan masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ini merupakan keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar ya bagi mereka ketika itu yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain dibawakan di sini, Nabi mengatakan apa? La yadkhulan nar rajulun syahida badran wal hudaybiyah, kata Nabi. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah, kata Nabi. Tidak akan masuk neraka. Ini sahabat yang ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Kalau tadi perjanjian Hudaybiyah ada 1.400 sahabat. Adapun perang Badar berapa sahabat yang ikut? Ada 300 sekian sahabat. 300 sekian sahabat, 300 ya, belasan sahabat lah begitu, kurang lebih. Ya, jadi inilah berkaitan dengan jumlah sahabat ya, dan secara keseluruhan dari ayat yang mulia tadi dalam surat At-Taubah ayat 100, secara keseluruhan bahwa seluruh sahabat adalah calon penghuni surga. Calon penghuni surga karena Allah sendiri yang telah mengatakan Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ayat ini atau hadis tadi ini lebih khusus lagi, dan ya lebih khusus lagi, Nabi SAW ketika beliau ya hidup di tengah-tengah sahabat, beliau menyebut nama-nama sahabat sebagai ya calon penghuni surga. Di antara mereka siapa? Ya khulafa yang 4, khalifah yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, contoh. Kita sudah ingatkan sebuah hadis Nabi tentang keutamaan Umar ketika Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana, sebuah istana yang sangat megah sekali, maka Nabi mengira itu istana dia, istana Nabi. Namun malaikat Jibril mengatakan, "Hadza li Umar," ini istananya Umar Al-Khattab. Kemudian Nabi berjalan lagi melihat istana yang kedua yang semuanya terbuat dari emas. Semuanya terbuat dari emas. Bayangkan, istana terbuat dari emas. Dan Nabi mengira lagi-lagi itu adalah istananya, istana Nabi. Dan malaikat Jibril mengatakan ini adalah istananya Umar. Dan Nabi menceritakan hal itu di hadapan Umar langsung. Di hadapan Umar, dan Nabi mengatakan, ya, seandainya aku tidak ingat ya engkau adalah pria pencemburu wahai Umar, ya, maka aku sudah masuk ke dalam istanamu, ya. Melihat-lihat dalam istananya Umar itu bagaimana. Karena kenapa dikata seperti itu? Kenapa? Karena di dalam istana itu, istananya Umar, sudah ada bidadari-bidadarinya Umar, istri-istrinya Umar dari kalangan bidadari-bidadari. Maka Umar menangis, ya, terharu, dan Umar berkata, "Ilaika agharu ya Rasulullah," kepada engkaukah aku cemburu wahai Rasul? Kepada engkaukah aku cemburu wahai Nabi? Nah, begitulah kurang lebih. Ini Umar ya, sebagai mertuanya Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai contoh saja berkaitan dengan individu sahabat yang jelas keutamaannya disebutkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat lagi dalil yang ada di sini yang menjelaskan keutamaan para sahabat, yaitu 3 ayat secara berurutan dalam surat Al-Hasyr. 3 ayat berurutan ini dalam surat Al-Hasyr ayat 8, 9 dan 10. 8 ini berkaitan dengan kaum muhajirin, yang 9-nya berkaitan dengan Ansor, dan ke-10-nya berkaitan dengan kita, ya, sebagai umat Islam yang harus memiliki sikap yang benar. Bagaimana itu? Kita bacakan ayat yang ke-8-nya dulu ya. Ini berkaitan dengan kaum muhajirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Artinya, harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Jadi berkaitan dengan harta rampasan perang, ya, Nabi alokasikan kepada kaum muhajirin. Kenapa? Karena kaum muhajirin rata-rata umumnya mereka meninggalkan harta-harta mereka, mereka tinggalkan rumah mereka tinggalkan ternak-ternak mereka tinggalkan, ya, apa yang mereka miliki lah dari harta-harta benda itu. Nah inilah sebagai penggantinya itu setiap, ya, umat Islam ketika itu mendapatkan harta rampasan perang, maka diantaranya Nabi berikan kepada kaum muhajirin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan keutamaan kaum muhajirin. Ya, ayat ini berbicara tentang keutamaan kaum muhajirin. Kemudian ayat yang ke-9-nya tentang kaum Ansar. Apa itu? Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Artinya, dan orang-orang itu Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, itu kaum muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Jadi kaum muhajirin, kaum Ansar ini sangat cintanya luar biasa kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah itu, yaitu kepada kaum muhajirin. Ini luar biasa ini. Kecintaan kaum Ansar kepada kaum muhajirin adalah kecintaan yang hakiki, kecintaan yang sebenar-benarnya. Contoh begini. Nabi, ya, tentu ketika berhijrah ke negeri Madinah tentu menghadapi, ya, berbagai macam problematika kehidupan. Sudah pasti ya, karena yang berhijrah ke negeri Madinah ini bukan satu dua orang, banyak, ya, kaum muslimin, ya, orang-orang beriman, para sahabat Nabi ketika itu yang berhijrah ke negeri Madinah, sehingga menimbulkan apa? Problem kehidupan. Di mana mereka tinggal? Coba. Di mana mereka tinggal? Negeri Madinah bukan negeri mereka. Ini pertama. Yang kedua, umumnya orang-orang Mekah itu pedagang, para pedagang, dan umumnya orang-orang Madinah diantaranya petani. Kan kebun-kebun kurma di Madinah tidak ada di Mekah kan? Jadi kehidupan yang luar biasa, kehidupan sosial yang luar biasa, bertolak belakang. Orang Mekah nggak mungkin bertani langsung, mereka terbiasa bisnis. Bagaimana? Ahli profesi, ya kan begitu. Secara langsung nggak mungkin, ya kan? Jadi banyak sekali problem yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantaranya, ya, Nabi ingin menuntaskan diantara problem tersebut, diantaranya dengan cara al-mu'akhah, dipersaudarakan, yaitu Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansar, menjadi saudaranya kaum Ansar. Ya, contohnya kita lihat kepada Abdurrahman bin Auf misalnya, sahabat Nabi yang mulia dari Mekah ini. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan, ya, seorang Ansari, dan kebetulan Ansari ini termasuk yang kaya raya di negeri
Madinah ketika itu. Maka apa kata si Ansori ini kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf dari Mekah ini? Ya, wahai Abdurrahman, saya banyak memiliki kebun kurma. Setengahnya untuk dirimu saja. Ya, setengahnya aku bagi paro, aku bagi rata, bagi dua ya. Setengahnya untuk dirimu. Ya, setengahnya lagi untuk diriku. Kemudian aku punya 2 istri. Engkau lihat mana yang kau senangi. Ya, engkau lihat mana yang kau senangi, maka nanti akan aku ceraikan. Setelah itu engkau bisa menikah dengannya. Engkau bisa menikah dengannya. Ada nggak kira-kira seperti ini di zaman sekarang? Ada orang di zaman sekarang seperti ini? Ini nggak ada, saya yakin nggak. Walaupun 1001 nggak ada lah seperti ini. Ini hanya terjadi di zaman sahabat ini. Terjadi di zaman para sahabat. Namun tentunya Abdurrahman bin Auf memiliki harga diri, ya, dan beliau seorang pedagang ulung, pebisnis ya ulung. Maka Abdurrahman bin Auf hanya bertanya kepada saudaranya si Ansori ini, aina suqukum? Di mana pasar kalian? Di mana pasar kalian? Ditunjuki itu pasar Ukal, itu pasar kami di sana itu. Ya, maka ditunjuki. Lalu Abdurrahman bin Auf pinjam, ya, yakni uang kepada si Ansori ini. Lalu dia berbisnis dan tidak lama dia memperoleh keuntungan. Kemudian tidak lama setelah itu dia menikah dengan wanita Madinah, sehingga terlihat oleh Rasul, ya, yakni memakai menggunakan minyak wangi yang biasa dipakai oleh pengantin di zaman itu. Kemudian Nabi bertanya, "Mahyam?" Kata Nabi, yakni Abdurrahman, yakni ada apa gerangan nih hari ini nih? Kok kayaknya beda nih tampilanmu hari ini, kata Nabi. Kata Abdurrahman, ya saya barusan mengadakan akad nikah wahai Rasul. Barusan menikah dengan wanita Madinah. Kata Nabi, "Aulim walau bisa." Ya, silakan kau yakni mengadakan pesta nikah atau walimah walaupun dengan seekor kambing. Walaupun dengan seekor kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh berkaitan dengan yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni menyelesaikan problematika kehidupan ketika itu, diantaranya dengan cara mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dengarkan ayat yang ketiga ya. Dalil yang ketiga, yakni dalil yang atau ayat yang 10-nya dari surat Al-Hasyr. Nah, ini untuk kita semua. Ya, ini untuk kita semua. Bagaimana? Kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Artinya, dan orang-orang yang datang sesudah para sahabat, sesudah para muhajirin dan ansar, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Nah, inilah sikap yang harus ada pada diri kita semua, yaitu kita hendaknya bersikap benar terhadap para sahabat, ya, memuliakan mereka, menghormati mereka, dan bahkan mendoakan mereka, ya, sebagaimana yang tertera dalam ayat yang mulia ini. Ini sikap umat Islam, yaitu memuliakan para sahabat, menghormati para sahabat, mendoakan mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang keutamaan para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian dalil yang terakhir dari ayat Al-Quran juga dari surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Siapa kalau dipanggil wahai orang-orang beriman ketika turun ayat ini? Para sahabat Nabi, tidak ada lagi yang, ya, selain mereka. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Nah, dikatakan di sini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang telah masuk Islam secara
kafah, secara menyeluruh. Nah, ini semua adalah pujian, ya, sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya kira ini pembahasan pada sore hari ini berkaitan dengan bab yang ketiga, ya, dan silakan kepada jamaah jika ada pertanyaan dari apa yang telah kita sampaikan atau dari dua pertemuan yang lalu sebelum Ramadan, ya, dipersilakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ada 3 pertanyaan, Ustaz. Satu dulu ya. Satu dulu. Yang pertama itu apa itu makna dari baiat? Jadi baiat itu sebenarnya apa dan bagaimana? Baik. Baiat adalah artinya sumpah setia. Sumpah setia itu mana baiat. Nah, sekarang ada baiat yang benar, ada pula baiat yang tidak benar atau baiat sempalan istilahnya. Baiat yang benar adalah tertuju kepada Rasulullah SAW dan kepada para penggantinya dari para khulafa ar-rasyidin yang 4 dan juga kepada Khalifah al-Uthman, pemimpin umat Islam tertinggi. Kalau kita belajar sejarah umat Islam, ya, setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin muncul dinasti apa? Dinasti Umayyah. Tentu ada khalifah-khalifahnya. Nah, mereka lah yang memimpin umat Islam di dunia, kan, seluruh dunia itu. Nah, itu baiat tertuju kepada mereka. Baiat tertuju kepada mereka. Setelah berakhir dinasti Umayyah, berganti dengan dinasti Abbasiyah. Mereka juga punya khalifah-khalifah di zaman itu. Maka umat Islam di zaman dahulu, di zaman mereka itu membaiat para khalifahnya, membaiat para khalifahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Itu baiat yang dibenarkan. Atau kalau di zaman sekarang, kalau dahulu jelas umat Islam memiliki pemimpin tertinggi, itu khalifah yang tadi telah kita sebutkan, Khulafaur Rasyidin, kemudian khalifah-khalifah dari Bani Umayyah, khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah, dan terakhir tentunya khalifah-khalifah dari Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani, itu yang memimpin umat Islam di zaman dahulu. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang tidak ada, ya, tidak ada khalifah yang memimpin umat Islam. Yang ada adalah negara-negara, kan begitu, negara-negara. Maka, ya, tentunya sebuah negara atau kerajaan memiliki pemimpin. Seperti Saudi misalnya. Saudi memiliki raja, seperti Raja Salman. Ketika saudaranya yaitu Raja Abdullah meninggal, maka otomatis beliau menjadi raja. Nah, ketika beliau menjadi raja, dinobatkan menjadi raja Saudi, maka seluruh rakyat Saudi tentunya melalui delegasinya, utusannya, membaiat Raja Salman. Membaiat Raja Salman. Nah, kurang lebih seperti itu. Contoh di zaman sekarang, baiat itu baiat yang benar. Itu baiat yang benar, yang syar'i begitu. Nah, kalau sekarang kita lihat, ya, seperti yang kedua, baiat yang tidak benar, yang sempalan. Nah, ini, ya, kita lihat seperti di negeri kita, ada di antara sebagian orang, ya, mendeklarasikan dirinya sebagai apa begitu, kemudian mewajibkan kepada jamaahnya untuk membaiat dirinya, misal, ya, NII misalnya, N11, ya, NII itu kan punya amirnya, kan gitu, ya, dia punya amirnya, dan jamaah membaiat kepada pemimpinnya itu, kan begitu, dibaiat itu. Nah, ini adalah baiat yang tidak benar, baiat sempalan, ya, baiat sempalan, ya, ini baiat sempalan, nggak benar ini. Mereka ingin mendirikan negara dalam negara istilahnya, ya, dan amirnya, pemimpinnya dibaiat oleh jamaahnya. Nah, ini nggak benar. Seperti ini adalah baiat sempalan, baiat yang bid'ah istilahnya, baiat yang tidak syar'i, yang tidak benar. Ya, ini sebagai contoh. Ya, kurang lebih seperti itu. Kedua, Silakan. kalau manhaj lain apakah masuk ke neraka jahanam? Iya. Jika sudah mengakui Allah dan Rasul, bagaimana Iya. pandangan tentang Muhammadiyah dan NU dan bagaimana manhajnya, metodenya mereka? Begini, tentu secara umum kita mengatakan secara umum, ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala
telah menyatakan tadi yang saya bacakan ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 115. Ini mereka, ini siapa saja dari umat ini, siapa saja dari umat ini yang tidak mengikuti manhaj Rasul, manhaj Nabi, dan menyimpang pula dari manhaj para sahabat, maka Allah nyatakan wa nuslihi jahannam, kami masukkan ia ke neraka jahannam. Ini secara global, secara umum seperti itu. Artinya mereka yang jelas manhajnya menyimpang, seperti Sufi misal tasawuf, atau seperti Syiah misalnya, atau Khawarij misalnya, ya, bahkan Khawarij mendapat julukan dari Nabi apa? Siapa yang tahu? Anjing-anjing neraka kata Nabi. Nabi mengatakan kaum Khawarij kata Nabi kilabun nar. Nabi sendiri yang mengatakan kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Tentu di neraka dikatakan anjing-anjing neraka, ya di neraka kan begitu. Bayangkan, ya, walaupun mereka masih dianggap umat Islam. Mereka masih dianggap umat Islam, hanya saja mereka tidak kekal. Itu masalahnya, tidak kekal. Kan dikatakan, ya sudah kita nyatakan bahwa mereka mampir. Jadi umat Islam ini terpecah berapa? Menjadi 73 golongan. Nabi menyebutkan 73 golongan, 72 golongan kata Nabi mampir ke neraka. Artinya tidak kekal. Tidak kekal di neraka. Jadi mereka yang dikategorikan umat Islam tapi manhajnya menyimpang, ya, dinyatakan mampir ke neraka. Mampir ke neraka, tidak kekal di neraka. Akhirnya mereka pun akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Mereka masih adalah umat Islam karena Nabi mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, seluruh umat Islam kata Nabi akan dimasukkan ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang enggak mau masuk surga. Maka para sahabat bingung, ternyata kok ada orang yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat bertanya, wa ma ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang tidak mau masuk surga itu wahai Rasul? Kata Nabi, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepada diriku, nah diantaranya adalah mengikuti manhaj beliau dalam beragama, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa bermaksiat, nah ini dia, bermaksiat kepada diriku, maka sungguh dia enggan masuk surga. Ya, di antaranya adalah menyimpang dari manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya seluruh umat Islam akan masuk surga. Nah sekarang kalau pertanyaan, ya, pertanyaan di antara mungkin antara jamaah bertanya, lalu bagaimana dengan Syiah Rafidhah? Apakah mereka masih tergolong dari umat Islam? Ya, para ulama semua sudah berfatwa bahwa para ulama dari zaman Ali bin Abi Thalib sampai ulama di zaman sekarang bahwa Syiah Rafidhah, ya, bukan tergolong dari umat Islam, di luar dari umat Islam, ya, bukan dari umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Nah, ini ormas, ya. Saya katakan ini adalah ormas, organisasi masyarakat yang kita lihat, ya, yakni secara umum terlebih dahulu bahwa mereka jelas adalah bagian dari kaum muslimin, bagian dari kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tergantung mereka ini belajar dari siapa. Labelnya walaupun labelnya Muhammadiyah, tapi kalau belajarnya kepada orang liberal, jadi liberal juga dia. Betul nggak? Betul. Bayangkan ada orang Sumatera Barat, saya dari Sumatera Barat, ya, menjadi liberal, bahkan di kampungnya tidak disukai, diusir deh, pokoknya nggak boleh masuk kampung itu, ya, karena menjadi tokoh liberal di negeri ini, menjadi tokoh liberal di negeri ini. Itu orang Sumatera Barat, di kampungnya ditolak, bayangkan. Nah ini contoh saja, ya. Jadi sekali lagi tergantung dia belajar dengan siapa, belajar Islam kepada siapa. Ya, kalau kita lihat, maaf ini, kalau kita lihat ya perbandingan orang-orang Muhammadiyah, contoh orang Muhammadiyah dengan pendahulunya, dengan dan juga dengan orang-orang di zaman sekarang, ini sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Contoh orang-orang Muhammadiyah di zaman dahulu, seperti pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokohnya itu masya Allah, mereka komitmen di atas tauhid. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha memberantas TBC katanya, ya kan gitu. TBC apa TBC? Tahayul, bidah dan khurafat. Ya, maka Muhammadiyah di zaman dahulu dicap sebagai Wahabi. Kan begitu.
Muhammadiyah di zaman dahulu, orang-orang Muhammadiyah di zaman dahulu disebut sebagai Wahabi gara-gara ingin menegakkan tauhid di negeri ini, menegakkan tauhid di negeri ini, ya, memberantas syirik di negeri ini. Mereka dicap sebagai Wahabi. Tapi apakah orang Muhammadiyah di zaman sekarang disebut Wahabi? Nggak ada. Ini nggak ada lagi. Sebutan Wahabi tidak melekat pada orang-orang Muhammadiyah di zaman sekarang. Ya, ini perlu kita pahami ini. Kenapa? Karena ya orientasinya sudah berubah, orientasi dakwah sudah berubah. Kita lihat seperti itu. Orang-orang Muhammadiyah di zaman sekarang lebih mementingkan masalah ekonomi, ya, dan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi pendahulu mereka, pendiri mereka nggak seperti itu. Ya, mereka komitmen di atas tauhid, ingin bertauhid, ingin menjadikan negeri ini negeri yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu. Itu orang Muhammadiyah di zaman dahulu. Ya, jadi mereka sangat kental dengan dakwah TBC-nya itu. Tapi di zaman sekarang saya sendiri sangat jarang melihat orang Muhammadiyah bicara masalah TBC di zaman sekarang. Nggak ada itu. Sedikit di antara mereka bicara masalah tauhid, masalah syirik, tauhid syirik, nggak ada itu. Atau sangat jarang sekali lah. Sangat jarang sekali. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan NU, juga sama. Kepada siapa dia berguru? Kepada siapa dia belajar Islam? Kepada siapa dia belajar agama Islam? Ya. Kalau contoh ya, pendiri NU di zaman dahulu, ya walaupun secara manhaj ya mereka terang-terangan misalnya manhajnya adalah Asy'ariyah, Maturidiyah kata mereka, Asy'ariyah, ya kata mereka, ini mereka sendiri mengatakan seperti itu. Namun mereka sangat benci kepada Syiah. Ini pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, sangat bencinya luar biasa kepada Syiah. Tapi lihat di antara orang NU di zaman sekarang, lihat, ya sangat membela Syiah, bayangkan membela Syiah. Ini kan bertolak belakang, toleransi dengan Syiah, membela Syiah bahkan sangat bertolak belakang dengan pendahulunya dahulu. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi ya, dan juga yang sangat disayangkan adalah mereka itu ini menampilkan bajunya, ya mengedepankan benderanya, bajunya, atributnya, bukan ajaran Islamnya. Coba kalau mereka sama-sama mengedepankan ajaran Islam yang benar, maka tentunya tidak akan terjadi seperti yang kita lihat seperti ini. Kita akan lebih bersatu, umat Islam akan lebih bersatu, dan inilah kita harapkan. Inilah kita harapkan. Ya, kita berharap agar umat Islam ini bersatu di atas akidah yang benar, bersatu di atas manhaj yang benar. Maka pasti hati kita akan sama, hati kita akan bersatu, tidak bercerai-berai. Jadi kalau kita lihat contoh misalnya di antara mereka sendiri kan bertengkar itu, di antara mereka sendiri itu pecah, betul-betul pecah. Ya, ada NU yang begini, ada NU yang begitu, dan seterusnya. Kan begitu. Ini yang kita lihat, ini tidak kita harapkan. Ini tidak kita harapkan umat Islam berpecah belah. Umat Islam seperti itu keadaannya. Maka apa yang dapat membuat hati mereka bersatu? Itu manhaj. Kalau manhaj ini sudah sama, manhaj ini benar, ya, metode beragama benar, maka hati akan bersatu. Sebagaimana hatinya para sahabat, mereka bersatu dan tidak berpecah belah. Wallahu ta'ala. Sudah? Selesai? Tiga. Maghrib bro. Kalau boleh ada tambahan mungkin pada maghrib boleh sedikit tentang ada yang nanya tentang wudhu dan boleh. Nanti pada maghrib kita lanjutkan insyaallah. Ya. Boleh. Nanti boleh kalau ada pertanyaan boleh. Kita akan praktekkan sifat wudhu Nabi, tayamum, mandi janabah. Ya, kurang lebih itu dulu lah. Kalau sifat salat Nabi nanti pada pertemuan